Sofia Pradita dalam program One Day With. Sepak bola adalah olahraga yang paling digandrungi di Indonesia dan terus berkembang dari tahun ke tahun hingga muncul naturalisasi pemain yang masuk ke tanah air. Salah satunya adalah pemain naturalisasi pertama di Indonesia yang satu ini dan sudah berhasil mencetak 249 gol selama di Liga Indonesia. Penasaran dong seperti apa perjuangannya? Langsung saja kita saksikan One Day With Christian Gonzalez. Halo Bung Gonzalez, apa kabar? Halo Mbak. Halo, sorry nih ganggu latihannya, lagi sibuk nih kayaknya ya. Ya ini Lagi ngapain nih? Latihan? lagi latihan pemanasan. Oh. Sebelum lari harus pemanasan. Gimana dulu. caranya? Mau coba juga? Gini? Gini? Nah ini pertama ini. Oh, jadi setiap hari kayak gini nih aktivitasnya? Ya untuk pemanasan. Untuk pemanasan? Oh ini baru Ya. pemanasan? Pemanasannya udah capek ya? Terus Ya, gimana itu nih? untuk pemanasan untuk kita nanti kalau kita misalnya mulai latihan berat untuk tidak cedera. Oh, supaya nggak cedera. Jadi Iya. setiap pagi seperti ini ya? Ya harus pemanasan dulu. Oke, apa kabarnya nih sekarang nih Bung Gonzalez? Senang bisa ketemu. Kabar saya alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik. Kegiatannya apa nih? Bisa main ke rumahnya, biasa ngapain sehari-hari nih? Sekali-kali saya sibuk latihan. Juga di sini sama selesai latihan datang ke rumah juga sama istri, anak-anak, bantu rumah. Oh, jadi kegiatan seorang ayah juga ya, Iya. sebagai seorang suami, nggak hanya pemain sepak bola. Ya bukan cuma itu aja. Banyak ya kegiatannya Iya, ya. alhamdulillah. Oke, nah kalau misalkan lihat Bung Gonzalez ini dekat banget dengan dunia olahraga sepak bola gitu ya. Pertama kali main sepak bola tahun berapa sih Bung Gonzalez? Ya kalau kita bicara waktu saya masih kecil umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun? Ya. Wow, kenapa tuh bisa cinta banget sama sepak bola? Ya, Berarti udah karena- 40 tahun ya, Bung ya? Ya sudah lama tapi itu apa? Belum Cint- profesional. Belum, itu cita dari papa saya ya karena kita 5 saudara apa? 5 saudara. 5 saudara. Dan mereka nggak ikut sepak bola profesional. Dan saya waktu itu saya janji ke saya harus bikin bangga papa saya. Wow, berarti janji ke orang tua bikin bangga dengan main sepak bola profesional. Ya profesional. Umur berapa itu pas bilang ke orang tua? Ya waktu itu mungkin dari anak muda sampai 12 tahun. Setelah itu kita orang dari sana cari tim profesional untuk kita ikut tetap main bola. Oh, oke, jadi pas udah masuk usia profesional gitu ya, Iya. baru serius. Jadi 5 tahun udah belajar sepak bola, janji ke orang tua mau membanggakan orang tua dengan jadi pemain sepak bola profesional Iya. pas usianya sekitar 12-13 tahun gitu Ya ya. tapi itu belum, itu cuma untuk seperti baru mulai untuk bagaimana adaptasi sepak bola. Tapi profesional di mana kita ada kontra semua 17 tahun. Umur 17 tahun. Nah, Iya. kalau misalkan sekarang di sepak bola Indonesia sudah berapa tahun nih? Alhamdulillah Indonesia hampir 19 tahun. Wow, 19 tahun. Gimana rasanya 19 tahun setia di sepak bola Indonesia? Kenapa sih di Indonesia? Ya waktu itu karena ada teman saya, tawaran saya di Uruguay untuk saya coba main di Indonesia. Tapi waktu itu beda kultur. Saya harus mulai belajar kultur dan coba bahasa untuk bisa komunikasi. Jadi dulu nggak bisa komunikasi bahasa Indonesia dong ya? Enggak, tapi alhamdulillah saya punya teacher, istri tercinta saya, dia belajar semua. Ada Mbak Eva, mana Mbak Eva nih, ikut juga di sini. Jadi ada professional teacher ya buat belajar bahasa Indonesia. Ya karena dulu saya tidak tahu apa tentang kultur Indonesia, Iya, bagaimana kulturnya. masyarakat di sini. Dan waktu itu biasa karena saya tidak tahu tentang kultur Indonesia. Shock culture gitu ya? Ya kadang-kadang suka emosi tapi istri saya mulai belajar pelan-pelan bagaimana semua. Dan alhamdulillah Bisa bertahan sampai sekarang ya ya? sampai sekarang. Jadi ada support system yang selama 19 tahun bisa bertahan sama kulturnya mungkin beda gitu ya? Ya beda semua. Kok bisa bikin emosi? Emang kenapa? Apa yang bikin Nah, emosi? tapi
bukan emosi, itu di sepak bola biasa. Pemain selalu harus ada sedikit emosi. Udah biasa ya, Iya, biasa namanya juga sih. kompetisi gitu, kadang emosi tapi semuanya harus fair Iya. gitu ya. Oke, jadi penasaran nih seperti apa perjalanan karir dari El Loco yang satu ini. Mau lihat dong penghargaannya ada di rumah ya? Ya, ada. Oke, boleh lihat ke rumah? Ayo, Boleh silakan, kan? Mas. Yuk, kita lihat penghargaannya banyak banget, 19 tahun loh. Mana yang paling berkesan gitu ya? Oke, ini dia semua penghargaan yang didapat oleh Bung Gonzales. Keren banget nih. Ada berapa banyak nih total achievement-nya, penghargaannya? Ya, mungkin 10. 10. Ya. Oke, mana yang baru pertama kali didapat? 10 piala ya. 10 Dan piala. ada perkayaan nanti 10 nggak tahu. De timnas sama banyak ya acara-acara. Banyak ya acara, jadi nggak kehitung lagi. Pertama kali yang didapat mana yang paling diingat? Pertama kali Dapat. Oh, kalau ini nih ini yang Wah. pertama tahun 2005. Pencetak gol terbanyak kompetisi PSSI divisi utama. Wow, ini ya tahun 2005. Gimana rasanya dapat penghargaan pertama? ya itu memang luar biasa dan bangga karena waktu itu sebelum saya belum masuk di tim waktu itu sama Persik Kediri. Saya kenal sedikit musibah dan alhamdulillah setelah itu semua lancar dan bisa main untuk Persik Kediri dan bisa dapat itu. Wow, seneng banget ya pasti ya. Oke, terus mana lagi nih yang paling berkesan nih? Yang paling memorable lagi penghargaannya? Ya kalau saya semua Memorable ya? ya. Paling Tapi berkesan. paling harga ini istri Apa? saya. Wah, ini Penghargaan saya. Istri. terbaik ya, penghargaan Ya, terbaik ini ya? paling terbaik. Paling terbaik. Jadi dari semua penghargaan yang ada, dari hasil kerja keras di lapangan, yang paling terbaik adalah penghargaan ada istri ya? Ya. Karena nggak akan bisa sampai sekarang tanpa support istri. Ya ini juga support dari istri dan juga dari anak saya. Wow, dari keluarga gitu ya. Jadi penting banget peran keluarga dalam karir gitu ya. Ya, untuk saya penting. Mhm. Nggak tahu untuk pemain-pemain lain, tapi untuk saya pertama keluarga karena kalau kita senang happy, kita selalu sama keluarga dan anak-anak. Misalnya kalau saya CD atau misalnya kalah, saya juga sama istri dan anak selalu support. Oh, penting banget nih. Jadi sesukses apapun kita tetap namanya keluarga itu kan kasih support. Kita sedih, kita dibantu gitu ya. Ya, cuma dibikin bukan happy. karena kita senang, istri bantu enggak, dia selalu ada. Waduh, sweet sekali. Oke deh, balik lagi soal sepak bola. Pertama kali, termasuk sosok yang pertama kali menjadi pemain sepak bola naturalisasi di Indonesia gitu ya. Iya. Itu gimana awalnya? Mungkin nggak mudah gitu ya. Banyak orang yang mungkin pikirannya nggak support gitu. Sekarang banyak. Sekarang gampang, mudah. Iya, Waktu saya mau bikin, berat sekali. berat. Kenapa? Banyak yang nggak setuju ya? Bukan karena setuju, karena itu apa dari kita sendiri, bukan karena kita harus meminta izin. Itu proses. Prosesnya Ya susah. proses lama ya, karena saya waktu itu masih orang asing dan harus terlalu banyak, misalnya banyak surat-surat dari negara saya. Dan waktu itu juga istri saya bantu semua. Waktu itu juga kenapa saya bilang berat, karena waktu itu ada di Indonesia ada aturan dulu. Ada aturan. Ada aturan. Kalau saya mau mulai proses, saya nggak bisa pulang 5 tahun. Harus tetap 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Nggak boleh saya ke negara Pulang saya. kampung nggak boleh? Nggak boleh. Itu berat juga ya? Berat karena waktu itu saya, adik saya sama kakak, mereka meninggal, saya nggak bisa datang. Dan juga papa saya sakit keras, dan saya juga nggak bisa datang. Karena itu bukan gampang, dulu memang berat sekali. Wah, berarti pengorbanannya banyak ya. Nggak melihat suksesnya hari ini, tapi pengorbanan ada anggota keluarga yang sakit, ada yang meninggal dunia, nggak bisa. Dua, adik sama kakak meninggal dan papa saya satu sakit keras. Tapi pasti nggak bisa mereka pulang. bangga sih sama prestasi hari ini ya kan? Ya tapi
papa saya sudah nggak ada, dia sudah meninggal. Cuman mama, dan waktu itu mama saya pertama kali dia terlalu apa? Bangga? Bukan, dia terlalu setuju. Oh, oke. Untuk saya tidak pulang, tapi lama-lama saya pelan-pelan bicara pelan-pelan, akhirnya dia setuju karena ini karir saya. Oke, lagi-lagi keluarga ya yang memberikan support ya sampai hari ini bisa terus berkarir. Oke nih, nah sekarang kalau misalkan dilihat udah 19 tahun di Indonesia berkarir di sepak bola. Udah berapa banyak nih klub yang dimainkan selama ini? Banyak kan sampai akhirnya sekarang di Rans Cilegon. Ya lumayan, dulu pertama mulai di PSM Makassar. Makassar. PSM Makassar, Persik Kediri, Persib Bandung, Persisa Samarinda. Keliling ya semua Indonesia ya. Arema, Arema. Madura, PSS Sleman Georgia, Semua nih udah 7 nih. PSM Georgia, dan kemarin cuma sebentar aja sama Celebrity FC, Sebentar aja ya. ya, dan sekarang di Rans. Total berapa itu ya? 12 ada ya? Lebih? Nggak tahu Pak. Loss of count ya, udah banyak banget ternyata. Nah, ada yang paling lucu, katanya mana yang paling lucu? Apa? Apa tuh? Waduh, ya. mana? Ini siapa yang kasih nih? Jadi ada juga nih penghargaan ya khusus dari Halo Celebrity nih. Christian Gonzalez striker paling seksi 2011. Ini kategorinya apa ini penilaiannya? Atau mungkin mereka nggak pakai kacamata, nggak tahu. Kayaknya striker paling lucu juga sih, ini bisa juga ya. Oke, lucu juga nih dapat penghargaan. Ada juga Man of the Year gitu ya. Banyak nih penghargaannya selain di dunia sepak bola, tapi ada juga. Ini juga pemain terbaik dulu di Arema. Oh, banyak banget top scorer juga pasti ya. Jadi ini semua penghargaan didapatkan sampai hari ini. Ya, tapi itu juga dari Allah ya, dari Allah, dari doa istri dan anak, dan juga dari semua teman-teman dari tim saya ya. Karena mereka kerja keras untuk saya bisa punya semua ini. Benar, jadi support dari Karena keluarga, ya, tim gitu ya. ya. Support mereka juga. Dan fans juga pastinya Ya. ya, semua kerja keras ya. Nah biasanya kalau main pemain sepak bola tuh apa sih, ada ritual khusus nggak sih? Ngelakuin apa gitu biar bisa jago main di lapangan? Nah, ritual khusus. Pertama percaya sama Allah ya. Selalu pikir positif dan selalu apa? Misalnya saya sebelum pertandingan, saya sama istri dan anak-anak kita selalu misalnya kita main Sabtu, kita misalnya Jumat mulai apa? Masa sama istri pagi-pagi karena saya selalu pengajian di rumah. Pengajian di rumah sehari Ya. sebelum tanding. Ya, kita masa makan untuk banyak anak yatim datang ke rumah, kita berdoa. Berdoa bagi makan anak Ya, yatim. untuk pertandingan bisa lanjut. Gitu ya, jadi rahasianya tadi ya banyak berdoa dan juga berbagi. Itu salah satunya doa anak-anak yatim gitu ya, bisa Itu membantu tanding. sudah hampir 19 tahun. Kita Sampai selalu- 19 tahun selalu begitu ya kuncinya ya? Oke deh, keren banget nih kalau gitu. Nah, satu hal lagi nih, yang dengan banyaknya penghargaan ini, apakah ini alasan mendapatkan gelar Eloko nih? Apa sih ini Eloko, kan artinya si gila deh. Jadi gimana Ya, kita tapi yang dapet ini? gila, tapi gila baik-baik, cuma di lapangan aja. Oh, gila di lapangan ya? Ya itu Awalnya gimana dari sih dapet ini? Gelar Eloko? di sana di negara saya Uruguay. Oh gitu, dari Iya. Uruguay udah dapet gelar Iya. itu ya? Berarti udah gila dari lama dong? Iya, Gila lapangan ya? Tapi cuma di lapangan aja, bukan di luar enggak. Itu ceritanya gimana sih? Siapa yang pertama kali kasih julukan ini? Teman-teman, Nah pelatih? itu teman-teman karena misalnya di sana juga kalau main sedikit keras ya. Dan kalau kita latihan maksimal, waktu itu saya lari ke sini, lari ke sana, ambil bola, ambil pemain juga. Dan mereka bilang, wah ini orang gila. Ya itu artinya loko. Loko gitu ya. Jadi gelar yang dibawa dari kampung halaman ke sini ya. Iya. Jadi ya, sampai hari ini tetap gila dong berarti. Ya sampai sekarang, tapi cuman itu nama aja gila, bukan saya. Kalau di rumah nggak gila ya? Enggak. Gilanya di lapangan aja. Oke, kesibukan lain di luar lapangan hijau katanya sekarang lagi aktif bikin YouTube. Bikin apa sih kontennya? Ya konten kan apa ya, misalnya kalau kita liburan sama istri anak-anak ya, kalau kita ada liburan di situ aja. Tapi bukan masuk 100% dari situ, itu cuma saya bantu anak saya. Oh, cuma iseng-iseng aja. Sama Ya. mungkin mengobati kerinduan fans kali ya. Permintaan suam fan, tapi belum masuk 100% kan, karena masih fokus sepak
sepak bola. Benar, masih sibuk sepak bola. Coba tahu nanti konten-konten lain anak-anak bisa bikin gitu ya, keluarga juga bisa bikin bantu. Tinggal nyari editing tadi katanya. Iya, masih cari. Masih cari ya, mungkin kontennya bisa aktivitas lain ya, katanya suka masak gitu di rumah. Iya, salsa mungkin. Ya itu salsa itu. Saya cuma kadang suka bersih-bersih. Oh, suka bersih-bersih? Ya. Wah, jadi bapak rumah tangga, kontennya bersih-bersih ya? Oke, nah kalau misalkan dia di karir sampai hari ini kan pasti banyak sekali pengorbanan, kerja keras, begitu kan. Ada juga strategi yang dilakukan sampai ke sukses hari ini. Ada tipsnya nggak sih untuk anak muda yang pengen jadi pemain sepak bola profesional, pengen jadi striker sekeren sama kayak abang? Apa sih tipsnya? Jangan pertama putus asa. Jangan putus asa, satu ya. Jangan terlalu cepat puas. Dan selalu pikir positif. Oke. Dan doa, minta doa. Itu kuncinya berarti kita nggak boleh putus asa, gitu ya, nggak boleh minder. Cua, cukup apa misalnya cepat puas kalau dengan... kita main satu pertandingan bagus, jangan cua terlalu puas, karena masih ada untuk ke depan. Oke, dan mungkin juga nggak boleh mental breakdown ya, harus selalu positif. Ya, selalu positif. Mau seperti apa lawannya. Seperti saya selalu positif. Dan terakhir serahkan sama Tuhan aja yang kuasa ya, semua rencana kan pasti sudah diatur. Nah, rencana ke depan apa nih berarti? Kan sudah dicapai semua penghargaan, sudah segitu banyak. Apa nih goals ke depannya? Ya, ini sekarang untuk saya bisa bantu tim saya run untuk bisa promosi Liga 1. Tapi kalau kita bicara promosi Liga 1 gampang, tapi itu kita harus buktikan di setiap pertandingan, setiap minggu. Kalau kita memang pantas untuk promosi Liga 1. Oke, jadi fokusnya sekarang untuk promosi Liga 1, konsisten untuk tapi setiap itu pertandingan harus ya. Kerja keras teman-teman. Wow, harus kerja keras semuanya. Oke deh, nggak mau ganggu lebih lama latihannya di hari ini. Mungkin kita bisa latihan juggling dia, aku bantuin juga boleh kali ya. Jadi sparring partner gitu. Dan jangan lupa ya buat semua yang menyaksikan sahabat Si Cepat untuk selalu melihat nih konten-konten terbaru dari YouTube-nya Si Cepat, terutama One Day With, karena akan banyak banget tips-tips dan juga cerita dari narasumber yang seru-seru. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Cobain main bola kali ya di sini ya. Ada lapangan hijau dikit. Tapi nggak ada bola. Nggak ada bola.